Oke, jadi pada materi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat suatu produksi bahan jadi yang menghasilkan barang lainnya. Ya, seperti contoh misalnya kita membuat adonan. Nah, ternyata saat pembakaran adonan selesai menghasilkan pecahan serbuk adonan ya, pecahan-pecahan adonan, dan itu memiliki nilai dan bisa untuk dijual ya. Misalnya juga Anda memproduksi minyak kelapa. Nah, pada saat memproduksi minyak kelapa ada ampasnya. Begitu juga dengan produksi tahu. Pada saat Anda memproduksi tahu ada juga ampasnya, dan ampas tahu itu berharga untuk dijual walaupun tidak bernilai seperti tahu atau produk utamanya. Nah, bagaimana cara untuk membuat suatu hasil produksi tetapi beserta dengan barang lainnya, misalnya sampahnya ya. Banyak yang seperti itu kasusnya. Oke. Jadi di sini kita kembali lagi, saya membuka satu formula produksi. Kita akan menggunakan contoh adonan roti. Jadi pada saat kita bakar adonan roti akan menghasilkan juga dengan serbuk adonan rotinya. Nah, oleh karena itu di sini saya buat lagi satu barang ya, barang dan jasa. Saya buat saya pilih saja misalnya barang setengah jadi. Nah, ini ya. Barang setengah jadi atau barang jadi, tidak apa-apa. Nah, oke, termasuk adonan roti saja ya, barang setengah jadi. Nah, di sini saya buat namanya serbuk adonan roti. Nah ya, jadi serbuk adonan roti ini bisa saya gunakan untuk membuat bahan lainnya, jadi sebagai bahan baku maupun diproduksi. Nah, jadi di sini saya buat kilogram saja karena berbentuk serbuk ya. Nah, penjualan dan pembelian saya buat dengan PPN saja. Nah, kemudian di sini akun-akunnya sudah jadi ya. Nah, oke. Kalau sudah jadi, saya tinggal klik simpan saja. Nah, namanya serbuk adonan roti. Nah, jadi sekarang saya akan membuat formula produksi yang baru ya. Jadi saya klik dari manufaktur, kemudian membuat formula yang baru. Nah, di sini saya akan buat lagi namanya adonan roti ya. Nah, adonan roti. Karena adonan rotinya sudah ada, saya tinggal ambil saja dari formula produksi ya. Nah, saya ambil dari formula produksi yang nomor 1. Nah, inilah yang adonan rotinya ya. Nah, adonan rotinya seperti ini, saya ambil saja. Nah, setelah itu saya masukkan ya, masukkan di bagian produk lainnya. Nah, di sini ada tab-tabnya. Jadi saya masukkan di produk lainnya ini, saya pilih namanya serbuk. Nah, serbuk adonan roti tadi. Jadi misalnya dari 1 kilo ya, dari 1 kilo ini maka akan menghasilkan serbuk sebanyak 100 gram. Nah, 100 gram itu artinya 0,1 ya. 0,1. Nah, 0,1 kilogram. Nah, itu sama ya, 0,1 kilogram. Nah, di sini saya harus menentukan porsinya. Jadi porsinya adalah 10% ya. Biayanya atau harga standar total biayanya adalah 10% dari produk utamanya. Jadi kalau produk utamanya 14.050, maka dia itu 1405. Nah, saya klik lanjut ya, seperti itu. Nah, oke ya. Jadi saya klik lanjut saja. Nah, di sini kualitas produk kedua saya tidak isi, saya cukup isi yang untuk serbuknya saja ya, serbuk adonannya saja. Oke, saya klik simpan. Nah, setelah klik simpan, maka kita bisa lanjutkan dengan proses pembuatan perintah kerja ya. Oh, maaf. Rencana produksi terlebih dahulu berdasarkan formula produksi nomor 6. Nah, di sini saya akan buat rencana produksinya ya, rencana produksi untuk adonan roti dengan serbuk, misalnya seperti itu. Nah, di sini saya akan pilih yang nomor 6 ya, adonan roti dengan serbuk. Nah, misalnya saya buat di tanggal 1 Januari saja ya. Saya buat di tanggal 1 Januari. Nah, saya klik lanjut. Nah, setelah itu saya klik simpan. Nah, saya klik simpan dan saya akan lanjutkan dengan proses
perintah kerja. Nah, perintah kerja. Nah, di perintah kerja ini saya langsung ambil yang tadi ya, adonan roti dengan serbuk di tanggal 1 Januari. Nah, seperti ini ya. Nah, kita ambil bahan-bahan bakunya seperti biasa nanti ya. Nah, kita ambil bahan-bahan bakunya seperti biasa. Nah, saya simpan dan kemudian saya akan lakukan dengan proses pengeluaran bahan bakunya ya. Jadi, proses pengeluaran bahan bakunya, pengambilan bahan bakunya saya ambil di tanggal 1 Januari juga. Kemudian di sini saya ambil yang adonan roti. Nah, bahan baku belum terambil dan saya ambil semuanya. Nah, saya ambil semuanya. Oke, seperti biasa ambil semuanya. Nah, sekarang saatnya kita akan menghasilkan hasil produksinya. Jadi pada saat menghasilkan hasil produksi di penyelesaian barang jadi ini, nah Anda perhatikan saya buat di adonan roti. Nah, di tanggal 1 Januari ya. Nah, di sini saya menghasilkan adonan roti sebanyak 1 kilogram. Nah, dan tentunya akan menghasilkan juga serbuk adonan roti. Jadi, kalau Anda perhatikan di sini porsinya adalah 90%. Nah, kemudian ada serbuk adonan roti sebanyak 0,1 kilo sebanyak dengan porsinya adalah 10%. Nah, jadi di kuantitas ini silakan Anda masukkan kuantitas yang sebenarnya yang dihasilkan. Misalnya, ternyata menghasilkan sebanyak 1,1 kilo dan hasil serbuknya adalah 0,15 kilo. Misalnya seperti itu. Bisa juga ya. Nah, jadi porsinya di sini yang mau kita tentukan. Nah, ini porsinya itu sudah ditentukan, sudah sesuai dengan formulanya ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah caranya bagaimana menyelesaikan barang jadi yang ternyata ada jenis barang jadi lainnya yang ikut diselesaikan. Yang seperti saya contohkan yaitu serbuk adonan roti. Jadi ini bisa saja terjadi di produksi tahu. Ya, produksi tahu juga menghasilkan ampas tahu yang bernilai dan juga produksi minyak kelapa menghasilkan ampas ya yang bernilai juga. Nah, jadi seperti itu ya caranya. Nah, ini ada informasi, ya tidak apa-apa ya, kita klik lanjutkan saja. Oke, jadi sekarang Anda sudah mengerti ya bagaimana cara untuk menghasilkan produk lainnya saat kita memproduksi suatu barang.